Tuan Pratama, selamat malam. Direktur Hadi. Izinkan saya menemani Tuan malam ini. Tahan napas Anda tadi, terbilang lama. Saya pernah kerja di akuarium. Bermain peran sebagai Putri Duyung. Cara Direktur Hadi benar-benar tiada hentinya. Dulu kirim gadis cantik pirang dari Islandia. Sekarang malah seorang Putri Duyung. Awalnya saya kira Tuan adalah orang gemuk bermuka sembab. Ternyata Tuan begitu tampan. Nona Mahendra, sandal ke. Nona Mahendra, Tuan sedang mandi. Nona Mahendra. Kalau Nona cari tahu seperti apa rupa Putri Duyung sebenarnya, takkan berani mengaku begitu. Tuan Pratama, kalau tugas saya hari ini tak terselesaikan, Direktur Hadi akan mengusir saya dari kota Sagara. 5 menit, pergi dari sini, dan Putri Duyung berubah jadi buih lalu lenyap. Kalau Nona juga bisa, cukup menarik. Tamu tak diundang di sini, malam ini cukup banyak. Rupanya, tamu tak diundang. Bukan cuma saya. Anda tahu diri tak diundang. Saya mengunjungi Paman Pratama. Dia tanya sudah lama kita tak bertemu. Supaya dia tak khawatir. Senyum, akan saya kirim ke Paman Pratama? Arga, Anda sungguh tak tahu menghargai wanita. Cuaca dingin. Jangan sampai masuk angin. Aku saja yang urus. Tak perlu takut. Aku belum resmi jadi Nyonya Pratama. Cuma tunangannya. Kalau lelakiku mau bermain-main aku oke. Ayah, belum tidur? Arga, Citra sudah ke sana ya? Ayah tahu kamu sibuk, tapi kamu harus luangkan waktu untuknya. Dia gadis yang baik. Dia bukan cuma gadis baik. Dia juga sangat lapang hati. Perlakukan dia dengan baik. Keluarga kita berhutang budi padanya. Ayah bisa bertahan karena dia menyumbangkan ginjalnya. Citra Mahendra. Aku pasti akan balas dendam. Hari ini, kabar yang menjadi sorotan tersebar di kalangan bisnis dan sosialita. Sosialita Citra Mahendra akan bertunangan dengan Direktur Utama Grup Pratama, Arga Pratama. Keluarga Pratama dan Mahendra akan mengikat ikatan pernikahan dua keluarga. Kabar ini memicu perhatian luas dari berbagai kalangan. Laras, jangan mendekat. Kamu mau apa? Turun dari sana. Laras. Apa aku orang terbodoh yang kamu kenal? Untuk seorang wanita, aku serahkan segalanya. Bahkan ginjalku, hatiku, semua isi perutku, semua ku berikan tanpa ragu. Tapi dia, kami janji, setelah aku beri ginjal, kami akan menikah. Sekarang dia malah nikah dengan orang lain. Kak, Citra Mahendra sejak awal sudah membohongimu. Betul, dia memang membohongiku. Laras. Kakak yang tak berguna. Sejak kehilangan satu ginjal, kondisi tubuhku makin lama makin parah. Aku tak mau membebanimu. Hidupanku sekarang hanya jadi bahan tertawaan. Kak. Jangan-jangan sampai kau merasa kuka kali, ya? Arga, sebelum nikah aku tak masalah dengan caramu bersenang-senang. Tapi,
Kau harus pastikan orang itu bersih. Tak usah terlalu khawatir. Nanti cepat tua. Kamu siapa namanya? Jangan salah sangka. Tunanganku cukup terkesan padamu. Kasih kontakmu. Lain kali aku akan cari kamu lagi. Arga. Katakan aku tak akan memakannya. Betul kan? Penyelamat keluarga Pratama. Baru saja menyumbangkan 1 ginjal. Untuk ayahku. Kalau kau begadang terus begini, nenek moyang keluarga Pratama pasti tak tega melihatnya. Jadi maksudmu, mau menampungku menginap? Semua villa ini kuberikan untukmu. Besok saja semua pintu rumahku dicopot saja. Apa? Kalau tidak, kenapa rumahku bisa dimasuki orang seenaknya? Nona Mahendra, kami benar-benar tak sanggup mencegahnya. Soal gadis tadi itu, Tuan, kami benar-benar tak tahu kapan dia menyelinap masuk. Kami pasti akan perketat penjagaan. Hidupanku sekarang hanya jadi bahan tertawaan. Mbak cantik, ada apa ini? Basah kuyup seluruh badan. Betul. Jangan malu. Ayo, biar kakak bantu bersihkan. Rencana berhasil. Arga Pratama datang. Tolong. Tolong. Ayo. Tolong. Tolong. Tuan kedua Pratama, Lepaskan saya. Cepat pergi. Tuan. Bisa pinjam teleponnya? Saya mau telepon polisi. Tuan Pratama, tolong sampaikan pada tunangan Anda. Saya benar-benar terpaksa. Ibu saya sakit. Hutang banyak pada Direktur Hadi. Untuk bayar hutang, terpaksa saya ikuti kemauannya. Saya tidak sengaja menggoda Anda. Citra Mahendra, Barusan saya dengar dari mereka. Nona Mahendra yang menyuruh datang untuk menyambut saya. Tuan Pratama, saya tadi dengar di villa, Anda memanggil nama Nona Mahendra. Tolong sampaikan ke Nona Mahendra, jelaskan baik-baik. Saya tidak akan berani lagi. kepala pelayan Chandra. Antar dia ke kamar tamu. Sekalian, ganti bajunya. Baik, Terima kasih Tuan Pratama. Saya dengar di villa. Tuan kedua Pratama, preman-preman itu bukan Nona Mahendra yang tarikan. Dia memang bermaksud begitu. Tapi, tidak secepat itu. Lanjutkan. Identitas gadis itu sudah ketahuan. Namanya siapa? Maya Permata, Namanya Laras Santoso. Usia. 25 tahun. Tapi dia baru lulus kuliah. Usia 23 tahun. Kenapa bisnis ini? Untuk obati ibuku, Usia 3 tahun. Orang tuanya meninggal. Hanya dia dan kakak hidup bersama. Kalau tugasmu dari Direktur Hadi, tak beres utangmu? Soal Direktur Hadi. Mungkin dia mematai. Tuan diam-diam, tahu dia mendekati Tuan. Tuan Pratama, aku tak punya cara. Tuan orang baik, tolong tumpang aku. Aku lakukan apa saja. Izinkan aku tinggal. Jadi asisten juga bisa. Gaji asisten kecil? Utangmu kapan lunas? Tuan Pratama, Tuan selamatkan aku. Tuan penyelamatku. Asal ibuku selamat, aku lakukan apapun. Benarkah?
Jadi asisten mubazir? Jurusanmu apa? Alat musik klasik, Bisa main apa? kecapi Tiongkok baik. Kebetulan hotelku butuh pemain alat musik. Minat? Terima kasih, Tuan. Kami sediakan asrama. Kalau aku, malam ini, Di kamar tamu? terima kasih, Tuan. Tuan kedua, setiap kata gadis ini, tak ada yang jujur. Wanita penuh bohong. Aku kan pernah lihat. Tuan kedua pertama, dia dekati Tuan ada tujuannya. Kami temukan kakak kandungnya sebulan lalu, tewas jatuh dari gedung. Sebelumnya, dia pernah transplantasi ginjal. Untuk siapa? Belum ketahuan. Pihak lain tutup rapat. Ya, Kalau Tuan sudah tahu, niatnya tak tulus. Masih beri dia kerja. Oh ya, Nona Mahendra minta saya ingatkan. Besok coba baju. Kalau gitu saya bilang, Tuan dinas luar. tak perlu. Hal tertentu tak bisa dihindari. Saya sendiri tangani. Kamu? Nona Mahendra. Kenapa kamu di sini? Nona nunggu Tuan Pratama? Tak usah buru-buru. Dia pasti datang. Maksud saya, kenapa kamu di sini? Seperti kami, cari nafkah. Ya kerja di mana saja. Nona Mahendra, Maya sudah kerja di sini lebih 2 bulan. Jangan marah. Maya. Iya, seperti hujan saat kemarau. Lihat, Tuan Pratama akan datang. Arga, kamu datang? Lihat, baju ini bagus kan? Menurut saya, seperti Nona Mahendra yang anggun dan elegan. Sebenarnya kurang cocok dengan pernik berlebihan. Toko kami ada barang andalan, desain sederhana. Cocok untuk Nona. Tak ada ruginya dicoba. Terserah Anda. Tuan Pratama, setelah Anda sudah siap di ruang ganti, saya antar Anda ke sana. Silakan ikut saya. Saya bantu Anda berganti pakaian. Tuan Pratama tak perlu khawatir. Kancing kemeja ini agak sulit dikancingkan. Saya bantu Anda. Tuan Pratama, apakah sedang menghitung berapa helai rambut saya? Saya sedang berpikir, nyali Anda sudah melonjak sampai ke ubun-ubun. Tugas saya adalah melayani setiap klien dengan baik. Sekarang Anda sudah selesai dilayani. Maaf, Tuan Pratama. Saya usap untuk Anda. Cukup. Kalau begitu Anda usap sendiri. Kenapa kamu keluar dari ruang ganti harga? Barusan, kemeja Tuan Pratama salah ambil. Sudah diganti. Kenapa alergi?
Nona Mahendra. Sudah saya katakan, gaun ini hanya cocok untuk Anda. Tak akan menutupi pesona Anda, malah membuat Anda lebih memesona. Bagian pinggangnya agak longgar, saya perbaiki untuk Anda. Apa yang kamu lakukan? Kamu menusukku dengan apa? Saya hanya ingin memakai peniti untuk menjepit bagian gaun yang tidak pas. Jadi tak sengaja menusuk Nona. Kamu benar-benar tidak bisa bekerja. Pergi dari sini. Maaf Nona Mahendra, sungguh maaf. Arga, kita tetap cocok kan? Tak perlu persetujuan saya. Asal ayah saya setuju, itu sudah cukup. Paman Pratama memang sangat menyukai saya. Tapi saya percaya, kalau kau lama bersama saya, kau pun akan jatuh cinta pada saya. Jadi bagaimana kalau ginjalmu satu lagi? Kau berikan juga pada saya? Selama kau butuh, saya akan bantu. Satu ginjal saja. Hati saya pun akan saya berikan. Kak, saya sudah ambil sampel darah Nona Citra. Jumlahnya sedikit. Tak terbaca hasilnya. Tapi, tak terbaca hasilnya. Gaun pengantin buatanmu. Kak, tenang saja. Saya pasti buat dia pakai itu. Untuk jadi istrimu yang sah. Kak, tunggu sebentar lagi. Saya sudah temukan dokter ilegal yang bantu dia bunuh kau. Malam ini, saya ke rumahnya. Semoga saya dapat bukti. Tuan Kedua Pratama, kalau dipikir, Bagas Santoso dan Citra Mahendra pernah punya hubungan. Tapi Nona Citra ini selalu tinggi hati. Keluarga Santoso tak punya latar belakang. Dia mau dengan Bagas. Pasti ada sesuatu yang dimiliki Bagas. Mungkin itu sesuatu yang dimiliki semua orang. Tapi punya Bagas, diambil olehnya dengan tipu daya. Anda maksud ginjal Bagas Santoso? Jadi maksudnya ginjal Direktur Pratama, bukan dari Nona Citra? Kamu ingin melihat Citra Mahendra memakai gaun pengantin itu? Menikahi Bagas Santoso yang sudah meninggal? Aku juga penasaran. Kalau begitu tunggulah. Arga, aku masih sedikit ragu. Menurutmu siang tadi, gaun pengantin yang kucoba terlalu sederhana? Sederhana pun punya keindahannya sendiri. Kamu sungguh merasa itu indah? Tentu saja sangat indah. Desainernya saat merancang gaun ini pasti mencurahkan semua perasaannya. Benar. Kalau begitu ambil gaun itu. Tuan Kedua Pratama. Kebetulan sekali. Ya, memang kebetulan. Aku di sini untuk mencari aksesori untuk gaun Nona Mahendra. Tuan kenapa ada di sini? Gedung ini aset keluarga. Tentu aku harus sesekali memeriksanya. Tuan Kedua begitu kaya. Masih begitu rajin. Membangun imperium bisnis butuh puluhan tahun. Tapi runtuh. Cuma butuh beberapa detik. Tuan Kedua. Bisakah Tuan memberi tumpangan? Kenapa semua pekerjaan kamu terima? Tuan Kedua lahir kaya raya, lahir di kemewahan.
Tak paham kesulitan kami, rakyat jelata ini. Sampai-sampai harus menjual diri. Itu karena tuan kedua. Tidak pernah mengalami seperti aku sekarang. Bukan cuma menjual diri, menjual jiwaku pun mau. Direktur Hadi menyuruhmu menemani semalam. Berapa bayarannya? Kalau tuan kedua tertarik padaku, boleh diskon 50%. Kalau tuan kedua Pratama tertarik pada saya kasih diskon 50%. Halo? Baik. Di mana alamatnya? Mohon tolong tuan kedua, antar saya ke Taman Bambu Hijau. Dapat job baru. Iya, benar. Malam itu, job yang ditolak tuan kedua Pratama. Badan ini harus dijual. Kata Direktur Hadi, gadis baru di dunia malam itu berharga. Bisa dibilang, ini rezeki pertama saya di bisnis ini. Tolong ya. Terima kasih tuan kedua. Kalau begitu gaun ini, saya titipkan pada Nona Mahendra. Tuan kedua, Anda cuma bisa diam melihat dia masuk begitu saja? Palsu. Jalan. Sudah lama tak lihat cantik seindah ini. Memang cantik dan polos ya. Dr. Wijaya? Betul, saya Dr. Wijaya. Tak mungkin salah tempat. Dr. Wijaya? Anda bau alkohol? Bagaimana kalau mandi dulu? Mandi berdua saja. Mandi berdua mesra. Jangan buru-buru begitu. Sebentar lagi, ada kejutan. Dasar. Pandai sekali menggoda. Nanti saya tunjukkan kehebatan Dr. Wijaya. Tunggu Dr. Wijaya selesai mandi. Tunggu dulu. Tuan kedua, pulang sekarang? Pulang. Gadis itu sedang di sana menunggu saya. Trikionnya satu demi satu. Pulang saja. Baik. Induk ayam kecil. Angsa putih datang. Kau sedang apa? Putar balik. Dr. Wijaya. Milikmu. Yang itu di mana ya? Tak ketemu-ketemu. Bukan. Kau ini siapa? Jangan-jangan kau maling ya? Tapi apapun kau, sudah datang sendiri. Ayo kita main-main. Larinya cepat ya. Siapa ini? Nekat banget, berani masuk rumah kami.
Tuan Kedua Pratama. Anda kenapa? Ini, cewek ini orang Anda. Tuan Kedua, tunggu dulu, Tuan Kedua. Dia datang sendiri, bukan urusan saya. Cukup sudah. Jangan pura-pura. Tuan kedua, Tuan kedua, hari ini sial banget. Bisnis besarku. Tuan kedua tahu, halangi rezeki orang seperti bunuh orang tuanya. Saya antar kau pulang. Baru saja di bawah saya dengar kau teriak minta tolong. Itu ekspresi gairah. Ini juga gairah. Kau tak petiga kah? Tuan Kedua, Tuan kedua, pada setiap wanita baik begitu. Tidak. Kau yang istimewa. Rupanya bos kaya dominan. Benar suka. Gadis polos tak beruntung. Kau gadis polos. Aku lebih buruk dari gadis polos. Aku bunga liar tak berharga. Bunga liar tak mekar. Aku sudah berhasil bikin Arga Pratama tertarik. Tapi rasanya, dia ada maksud lain. Lar Santoso, Di sana masih siang kan? aku sudah pulang. Sekarang di kompleks Dedalo Hijau. Apa? Kamu di kompleks Dedalu Hijau? Tunggu aku segera ke sana. Tuan kedua Pratama, bisakah Anda? Naik. Terima kasih Tuan kedua. Laras, Kenapa kamu pulang sekarang? hal besar terjadi. Kenapa tidak beritahu aku? baik, aku paham. Tuan Kedua, namanya Dimas Saputra. Mereka tumbuh bersama, tapi bukan kekasih. Dimas Saputra ini, jangan-jangan bagian dari rencanamu? Orang terburuk pun punya tempat suci sendiri. Di masa putra itulah. Aku mau angkat telepon. Ayo kita bertransaksi. Apa? Beritahu pujaan hatimu. Kamu cari sandaran orang berkuasa. Aku akan kasih kamu kesempatan mendekatiku lagi. Jangan tutup. Pakai earphone. Bagaimana aku bilang? Tiru ucapanmu. Laras, lagi lihat apa? Telepon siapa? Bukan apa-apa. Ayo masuk.
Laras, kakakmu sudah tiada. Tapi masih ada aku. Aku pasti jaga kamu baik-baik. Ima Saputra. Aku tak butuh dijaga. Bilang. Aku tak butuh dijaga. Saat seperti ini, kamu butuh aku. Jadi bagaimana kau menjagaku? Bagaimana caramu menjagaku? Kamu kurang satu kata. Lalu bagaimana tuan kedua menjagaku? Laras. Santoso. Lalu bagaimana kau menjagaku? Bagaimana caramu menjagaku? Kita nikah, ya? Aku masih punya satu rumah. Bisa kita jual untuk modal usaha kecil. Bukankah selalu ingin buka toko kue? Rumah kau jual. Nanti kita tinggal di mana? Rumah kau jual? Nanti kita tinggal di mana? Sabar dulu sebentar. Tinggal di rumah lama keluargamu untuk sementara. Kalau tahu itu menyusahkan, masih omong apa urus aku? Aku mau rumah mewah. Aku mau mobil mewah. Mau pembantu, sopir, kepala pelayan. Kau mampu beri? Aku sudah temukan sandaran orang berkuasa. Sebentar lagi, aku akan terbang ke puncaknya. Laras. Siapa dia? Naik. Laras. Jangan pergi. Dia sandaran orang yang susah kau raih itu? Laras. 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 Sekarang, perkenalkan diri ulang. Halo Tuan Kedua Pratama. Saya Laras Santoso. Umur 23 tahun. Baru lulus kuliah. Bagas Santoso adalah kakak saya. 2 bulan lalu, dia bunuh diri. 3 bulan lalu, dia menyumbang 1 ginjalnya. Kepada tunangannya, Citra Mahendra. Kau datang karena Citra Mahendra? Tidak jelas? Bagas Santoso beri ginjalnya ke Citra Mahendra. Ada buktinya? Citra Mahendra menghancurkan semua bukti. Kakak saya sudah meninggal. Jadi kau tak punya bukti apapun? Cuma mau naik pangkat dari saya ya, untuk lawan Citra Mahendra. Katakan, alasan saya harus bantu Anda. Anda tak ingin nikahi Citra Mahendra? Bukan begitu? Saya tak ingin nikahinya. Ada banyak cara. Ayahmu, Pak Pratama, percaya? Ginjal di tubuhnya itu milik Citra Mahendra. Jadi apapun maunya Citra, ayahmu akan berikan tanpa ragu. Tuan Kedua Pratama juga sangat berbakti. Tentu tak akan melawan kehendak ayahmu. Tapi, di grup Pratama, Anda bukan satu-satunya ahli waris. Nah, baru mirip kamu. Licik dan tak berprinsip. Si licik kecil.
Berhenti. Turun. Saya tak lihat alasan kerja sama denganmu. Kalau begitu, Tuan kedua. Apa Anda sudah temukan? Alasan ke rumah Dr. Wijaya untuk selamatkan saya? Atau alasan bawa saya pergi dari teman masa kecil itu? Mulutmu terlalu lancar, saya tak suka. Turun. Saya akan buat Anda suka. Tuan kedua? Gadis itu datang lagi. Katanya Anda yang izinkan. Apa saya pernah izinkan? Tuan kedua, tega biarkan saya pergi? Tuan kedua begitu ingin mengontrol, pasti ingin semua hal ada dalam genggaman. Seperti kuasa di grup Pratama. Denganku, Kau memang percaya diri. Tuan kedua pasti tak mau dikendalikan oleh Citra Mahendra. Ingin menikahi siapa? Ingin tidur dengan siapa? Itu hak Tuan sendiri. Bakti pada orang tua. Bukanlah pengendalian. Atau belenggu bagi hidup Tuan. Betul kan? Kau bukan cuma si licik manis, tapi juga serigala buas. Tuan kedua bilang aku apa? Maka aku akan menjadi itu. Ternyata tebakanku benar. Nebak apa? Isi hati Tuan kedua. Upacara pertunanganmu dengan Citra hari lusa. Sudah siap semuanya? Sudah siap semua. Hanya tinggal aku dan Citra. Baik, baguslah. Kebetulan dokter katakan, besok aku bisa keluar rumah sakit. Besok aku akan menjemput Tuan. Kakakmu saja yang jemput aku. Kamu fokus siapkan acara pertunangan. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Besok Tuan kedua bertunangan? Aku harus ucapkan selamat padamu. Bu, makan anggur. Kau sibuk sekali? Tak perlu setiap hari datang ke sini. Tidak apa-apa. Bu, menemani ibu, hatiku tenang. Nona Mahendra. Ia memang bernama Maya. Ibunya menderita penyakit ginjal. Sudah aku konfirmasi ke rumah sakit. Penyakit ginjal lagi? Ibunya sudah 2 tahun, cuci darah di rumah sakit. Dia yang selalu menemani? Maya Permata dulu sekolah jauh di luar kota. Baru pulang 2 bulan ini. Sebelumnya, kakak Maya Permata yang merawat ibunya. Tenang saja, Nona Mahendra. Dia sama sekali tidak berkaitan dengan masalah Anda. Masalah apa? Maaf, Nona Mahendra. Saya bicara terlalu banyak. Awasi dia ketat. Hah? Ya, baik. Siap akan saya lakukan. Saya segera ke sana. Baik. Kok pasangan pengantin belum muncul? Sudah datang? Kenapa? Kenal Gadis itu. gadis yang mana?
Gadis yang main kecapi itu. Kenapa dia di sini? Hari ini upacara pertunangan kita. Tapi Anda lebih tertarik pada orang lain. Arga. Bukan itu maksudku? Ayah, Anak ayah tampan sekali. Sebagai pria, berkeluarga dan berkarier harus seimbang. Ayah. ini pertunangan, bukan pernikahan. Sama saja, sama saja. Kami sudah anggap Citra sebagai keluarga. Arga, benar kan? Main apa itu? Kacau kah? Nona Mahendra. Saya tidak sengaja. Jangan pukul saya. Saya belum sentuh Anda. Kenapa tutup muka? Saya yang terluka. Marah karena malu tidak elok. Arga. Anda selalu bela dia? Saya sempat mengira ada hubungan di antara kalian. Tuan kedua Pratama begitu dermawan. Tahu aku butuh uang. Kasih aku kerjaan. Tuan kedua Pratama penyelamatku. Si Maya Permata itu aslinya siapa? Kenapa kemana aku pergi selalu bertemu dia? Dia cuma orang figuran. Figuran. Figuran bisa terus mondar-mandir di depanmu? Ditutup. Nona Mahendra. Jus teh atau anggur merah? Mau yang mana? Jadi pelayan lagi. Ibu sakit. Tekanan ekonomi berat. Semua kerjaan penting. Nona Mahendra. Anda hari ini sangat cantik. Persis seperti bidadari. Bidadari dari surga. Gadis kecil. Kalau mau cari nafkah, harus tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nona Mahendra. Gaun Anda ini lebih cocok dengan anting mutiara. Ada apa? Aku hanya merasa gaun Anda ini dan aksesori hari ini kurang serasi. Nona Mahendra. Bibir Anda kering. Sial! Baru segelas. Sudah pusing. Kau Nah, baru benar. Cantik sekali. Kak. Malam ini malam pengantinmu. Pengantinmu pakai gaun rancanganmu. Sungguh cantik. Halo, Laras, aku kecelakaan. di mana kau? Halo, Dimas? Dimas?
Tuan kedua Pratama, permisi. Kau buat dia jadi begini? Mau siapa yang urus kacaumu ini? Tuan kedua, kali ini tolong bantu saya bersihkan ini. Di masa putra kena musibah, Laras Santoso. Kesempatan. Hanya kuberi sekali padamu. tapi hidup manusia juga cuma sekali. Halo, saya mau lapor. Ada kecelakaan. Tolong cepat datang. Kamu gimana? Laras, Laras, Maaf, ambulans tak usah lagi. Laras, mau kemana? Kau tahu tidak, cerita serigala datangmu merusak seluruh rencanaku. Rencana apa? Laras, kamu ngapain? Saya katakan padamu waktu itu cukup jelas. Saya sudah dapat sandaran orang berkuasa. Laras Santoso, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kalau hari ini tidak jelaskan, jangan harap bisa pergi. Kakakku ditipu seorang wanita, ginjalnya diambil. Terjun dari gedung sampai mati. Sekarang, hanya pria itu yang bisa bantu saya. Bantu apa? Bantu saya agar wanita itu, teman kakakku, ke kubur. Laras, tenang dulu. Yang sudah mati tak bisa hidup lagi. Sudah kuduga kau akan bilang begitu. Tapi saya harus membuat jiwa kakakku tenang. Karena kebohonganmu, rencanaku jadi hancur. Kakakmu pasti tak mau lihat kau seperti ini. Dia ingin kau hidup tenang dan bahagia. Laras, aku bisa memberimu hidup seperti itu. Namun dengan syarat, Citra Mahendra harus menerima hukuman yang ia layak dapat. Dimas, aku lega kita tidak jadi mulai. Setelah ini jalani hidup masing-masing. Laras, Laras, Laras. Citra. Citra kenapa? Ayah, dia mabuk. Dia baru saja dioperasi. Bagaimana bisa minum? Makanya dia mabuk. Cepat bawa ke rumah sakit. Periksa seluruh tubuhnya sampai tuntas. Benar, harus diperiksa sampai tuntas. Seluruh tubuhnya. Cepat. Cepat dorong masuk. Tolong periksa seluruh tubuhnya. Khususnya ginjal. Ia pernah menjalani operasi donor ginjal. Baik, kami akan memeriksanya dengan saksama. Tuan kedua Pratama, gadis itu datang lagi. Usir dia. Belum diizinkan masuk, tapi dia tak mau pergi. Berdiri di luar taman. Biarkan. Baik. Tuan kedua Pratama. Tapi sejauh ini, kelihatannya tak ada masalah besar. Pemeriksaan itu, hasilnya baru bisa keluar besok. Kamu tunggu di sini? Tenang tuan kedua pertama. Tuan kedua Pratama. Bagaimana keadaan Citra Mahendra? Tuan bisa manfaatkan waktu ini untuk memeriksa tubuhnya dengan teliti. Hujan hatimu yang tak terlupakan itu? Sudah mati atau belum? Mulai sekarang, takkan ada siapapun atau apapun yang ganggu kita. Sejak kau pergi dari ruang pesta itu, kau seharusnya tahu. Tak ada kita lagi. Aku tak akan kerjasama dengan orang yang pelin-pelan.
Halo? Arga Pratama. Kenapa aku di rumah sakit? Kamu di mana? Kamu minum kebanyakan kemarin. Masa iya aku mabuk? Aku ingat cuma minum 1 gelas. Kamu kehilangan 1 ginjal. Toleransi alkohol turun drastis. Arga Pratama. Kapan kamu datang? Segera. Mau makan apa? Aku bawakan. Aku mau bakut teh. Cuma ada bubur putih. Arga Pratama, bagaimana Citra Mahendra? Sudah siuman. Hasil tes belum keluar. Kau harus rawat dia baik-baik. Periksa sampai jelas. Sebenarnya apa yang terjadi? Tenang saja, ayah. Pasti akan diperiksa tuntas. Jantung, hati, limpa, paru, ginjal. Tak ada yang terlewat. Tuan kedua Pratama, hasil tes sudah keluar. Dokter menunggu Anda di kantor. Saat ini tak ada masalah serius. Dalam darahnya, kami menemukan kandungan obat bius oral. Bagaimana dengan organ-organnya? Ginjal? Tenang saja. Nona Mahendra memang hanya punya 1 ginjal, tapi ginjal itu sangat sehat. Sama sekali tak terpengaruh. Kamu bilang dia punya berapa ginjal? Dia punya ginjal berapa? 1 ginjal. Pasien operasi ginjal 3 bulan lalu. Kini hanya punya 1 ginjal. Ini laporan tes Nona Mahendra. Benar. Tidak mungkin salah. Pagi tadi hanya ada pasien ini. Hanya Nona Mahendra. Ulangi. USG dan CT scan dengan kontras. Mana paling cepat? USG. Aku ingin menyaksikan. Baik. Tuan kedua Pratama, aku awasi seluruh prosesnya. Citra Mahendra lebih berhati-hati daripada kami kira. Arga. Kenapa periksa lagi? Pemeriksaan pagi tadi kurang lengkap. Mana ginjalnya? Ini ginjal kiri Nona Mahendra. Normal. Ginjal kanan? Nona Mahendra hanya 1 ginjal. Tak ada ginjal kanan. Lihat ini foto sebelumnya. Bandingkan sendiri. Citra. Kamu tak apa-apa? Paman Pratama. Citra, ada apa denganmu? Pagi tadi saat Arga menelepon, dia bilang kamu baik-baik. Paman Pratama. Arga tak percaya padaku. Bagaimana maksudnya? Arga tak percaya. Aku yang mendonor ginjal. 2 kali ia periksaku pagi ini. Tetap tak percaya. Niatku tulus pada keluarga Pratama. Arga, ikut aku keluar. Kamu keterlaluan. Citra sudah berbuat banyak. Masih kau ragukan? Selama ini, masih bisa kau temui gadis yang setia padamu? Tak mungkin. Arga, kau mau bikin ayahmu mati? Kau ini? Ayah. Arga, bukan karena aku kakakmu. Kau terlalu tak tahu diri. Apa salahnya Citra? Jangan-jangan karena si gadis yang akhir-akhir ini sering muncul Apa? Gadis kecil? yang main kecapi Tiongkok di acara pertunangan itu. Arga Pratama, dengarkan baik-baik. Sepanjang hidupmu, hanya Citra Mahendra yang kau nikahi. Aku tak mau kami ditemu sebagai tak tahu terima kasih, tak bisa balas budi.
Ayah Citra lagi sensitif hari ini. Aku cuma khawatir efek setelah operasi. Harusnya begitu. Ayah, direktur rumah sakit tahu ayah kembali. Dia mohon ayah datang ke ruangnya. Jangan sedih. Aku iri pada nasibmu. Aku malah berharap Citra Mahendra suka padaku. Nikahi gadis cantik, langsung dapat separuh kekayaan grup Pratama. Walau ibumu sudah lama tiada, tapi wajah tampanmu itu warisannya. Jangan buang tenagamu padaku. Curahkan untuk Citra Mahendra. Selamat ulang tahun untuk adikku Laras Santoso. Selamat ulang tahun. Ucapkan permohonan. Kado ulang tahun. Mas, ini kalung Camellia itu, ini harganya mahal sekali. Aku tak butuh perhiasan semahal ini. Hari ini ulang tahunmu ke-18. Gadis lain seumuranmu, upacara dewasa mereka begitu meriah. Kau cuma dapat kue. Mas buatmu susah. Bagaimana bisa? Aku punya kakak, terhebat sedunia. Cepat tiup lilinnya. Maaf Tuan Kedua Pratama. Maaf. Tuan Kedua Pratama. Merengek terus. Aku akan laporkan ke polisi. Kita perlu bicara. Merengek terus. Aku akan laporkan ke polisi. Kita perlu bicara. Apa gunanya bicara dengan budak cinta? Ada apa lagi yang mau dibicarakan? Dengan kemampuanmu sendiri? Kau tak bisa lepas dari Citra Mahendra. Ayo. Tuan Kedua Pratama. Kalau Anda rela menikahi ular berbisa yang tangan berlumuran darah, rela ditertawakan selamanya oleh kakak tiri, dihina seumur hidup. Rela dikata orang luar, Anda naik jabatan karena pernikahan politik. Aku tak akan ganggu Anda lagi. Lepaskan. Ini mungkin bukan kesempatan terakhirku. Tapi aku jamin, ini kesempatan terakhirmu. Ku beri waktu 3 detik. 3, 2. Kalau begitu aku akan gunakan caraku sendiri. Nona Santoso demam karena kehujanan. Baru saya beri suntikan demamnya. Kalau demam reda masih batuk, perlu periksa paru-paru di rumah sakit. Terima kasih. Sama-sama, Tuan Kedua Pratama. Mimpi diganggu setan. Ya, ada setan di mimpi. Tapi, saya lihat Tuan Kedua. Masih ketawa? Keluar. Tuan Kedua. Kerjasama yang baik lagi? Jangan kira berbaring di sini, lalu dapat kesempatan. Sudah sembuh. Pergi. Kukira Citra Mahendra, sehat saja. Asal bisa buktikan dia punya 2 ginjal, kau bisa beritahu ayahmu, dia penipu. Tapi, tak disangka, dia juga kurang 1 ginjal.
Menurut tuan kedua, kalau saya tak tahu apa-apa, mungkin saya mau kerja sama? Ku beritahu, Citra Mahendra, saya bisa nikahi dia. Tanpa usaha, saya dapat separuh bisnis grup Pratama. Citra Mahendra demi nikahi tuan. Bisa bunuh kakak saya. Besok, demi tujuan lain, dia bisa bunuh orang. Yakin mau pelihara ular berbisa di samping Anda? Lalu kau buktikan, ginjal di tubuh ayah saya, milik kakakmu? Kau tak punya bukti, mau kerja sama modal apa? Aku punya cara ambil bukti. Ada hal yang tuan kedua Pratama tak sanggup lakukan. Tapi aku bisa. Soalnya hati tuan kedua Pratama masih padaku. Mimpi buruk lagi? Kemarin malam tidak. Aku baru bisa tidur tenang kalau berbaring bersama tuan kedua Pratama. Rayuan yang membius disampaikan pelan-pelan. Masih demam? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tuan kedua Pratama khawatir aku mati demam? Aku cuma takut kehilangan senjata untuk hadapi Citra Mahendra. Terserah tuan kedua Pratama anggap aku apa saja. Arga, Tuan? Tuan, kenapa Tuan datang langsung? Tak beritahu duluan? aku mau cari anakku. Perlu lapor padamu dulu? Bukan itu maksud saya. Tuan kedua Pratama masih tidur? Kemarin, dia tinggalkan Citra di rumah sakit begitu saja. Hari ini aku harus tanya dia, sebenarnya apa maunya. Tuan. Arga, kamu di sana kan? Aku masuk. Arga, kamu di sana kan? Aku masuk. Baru bangun? Ayah, ini akhir pekan? Dulu kan ayah selalu lari pagi setiap hari. Sudah telepon Citra belum? Ayah, kamar saya belum rapi. Berantakan. Oh, kamu tahu juga kamarmu berantakan? Bukannya kamu punya banyak pembantu dan pembersih? Suruh mereka saja yang bersihkan. Kamu flu? Kedinginan karena kehujanan. Takut menulari Citra. Citra Mahendra ini kok panggil nama lengkap terus? Kenapa begitu tak suka dia? Oh ya, ku dengar belakangan ada cewek maksa deketin kamu. Aku cuma khawatir efek setelah operasi. Bisa tolong sesuatu? Katakan, Silakan, kalau ginjalku, ku kembalikan ke Citra. Apa kita sudah selesai? jangan omong kosong lagi. Dulu aku sudah janji padanya. Kamu mau ayah jadi pengkhianat? Lagi pula, kau pikir donor ginjal gampang? Lihat, Ayah ajak kamarku nyala. Ku antar ayah turun. Suruh kepala pelayan. Buatkan teh. Citra sudah berjasa buat keluarga kita. Dia masih di rumah sakit. Besok, jemput dia ke sini. Jaga dia baik-baik. Orang luar mengamati. Keluarga kita jangan dicela orang. Aku cuma khawatir efek setelah operasi.
Pernahkah berpikir, ginjal ini Ginjalnya kenapa? tidak apa-apa? Kuantar ayah turun. Arga, jaga baik Citra. Paham, ayah. Ada apa? Tidak apa-apa. Kenapa kamu keluar dari ruangan Arga? Si polos kan nggak merokok. Ini buatmu. Kau dengar tadi? Citra akan tinggal di sini besok. Kalau kau masih sama seperti hari ini, tak bisa tenang, kau akan kehilangan kesempatan mendekati Citra Mahendra. Hari ini, aku tahu ginjal kakakku ada di tubuh Paman Pratama, jadi guruf. Lain kali takkan lagi. Ada buktinya? Tuan kedua Pratama akan membantuku. Bunga di tamanmu, indah sekali. Disiapkan khusus untukku? Cuma bunga liar, tukang kebunnya malas, tidak dicabut. Aku akan tinggal di kamar tamu. Kau mau tinggal di dapur? Waktu Paman Pratama bilang padaku, kau akan menjemputku ke rumahmu dan merawatku, kupikir kau akan menempatkanku di kamarmu. Nanti kalau kau sudah jadi nyonya rumah, baru boleh ambil kamar utama. Kukumu tajam. Jangan rusakkan jas saya. Kamar ini tak kusuka. Aku mau yang ini. Dua kamar tamu ini sama saja. Rupanya kau menyimpan wanita simpanan di sini. Tak kusangka seleramu begitu. Atau kau punya kegemaran khusus? Sulit percaya, kau menyiapkan ini khusus untukku. Aku tak suka warna pink. Kalau begitu aku juga tak akan menggantinya. Aku suka. Terserah. Ini saja. Kata orang kamar ini berhantu di malam hari. Rumahmu ini baru, mana mungkin ada hantu? Vilanya baru. Hantunya bisa sudah lama ada. Tidak apa, aku tak takut hantu. Sesukamu. Ada pembantu baru. Perlu izin darimu dulu? Arga, jika kau bisa baik padaku, lalu kenapa? Ginjal domba bakar. Ginjal panggang. Tumis ginjal ayam. Masakan apa ini? Orang Cina itu paling suka pemulihan lewat makanan. Prinsipnya menambah khasiat dengan organ sejenis. Kurang apa? Tambah apa? Bawa pergi, aku tak tahan baunya. Ayahku suruh aku merawatmu. Tak kusangka kau begitu repot. Kalau begitu, kau suapi aku? Kau kan cuma kurang satu ginjal, bukan tak punya tangan.
Nona Mahendra, gadis bernama Maya Permata itu sudah menghilang beberapa hari. Belum ada kabarnya. Ibunya juga sudah keluar dari rumah sakit. Apalagi yang bisa kau lakukan? Tapi saya sudah telusuri, ibunya Maya Permata pindah rumah sakit. Pasti dia akan mengunjungi ibunya. Pasang mata di sana. Begitu muncul, langsung beritahu aku. Nona Mahendra, menurut Nona, hari itu, apakah pingsan di hotel ada hubungannya dengan Maya Permata? Selalu aku rasa identitasnya tidak sederhana. Ini buatmu. Khawatir kau lapor pada ayahku? Takut diracun? Ya jangan diminum. Kalau mati olehmu, aku rela. Tidur cepatlah. Kau tak tidur denganku? Bukannya kau bilang, kamar ini ada hantu? Semoga kamu nikmati malam yang indah dengan setan kamar ini. Ngomong-ngomong, aku lupa bilang, hari ini adalah pertengahan bulan 7. Arga, kukatakan aku tak takut apapun. Kecuali kehilanganmu. Kenapa jadi ngantuk sekali? Kak, pengantinmu ada di sini. Lihatlah dia. Mirip putri tidur, bukan? Kak, pengantinmu datang. Kesepian sendirian? Setelah semua bukti terkumpul, akan kukirim dia menyusulmu. Sebelum semua laporan tes terbit, kau boleh perlakukan dia sesukamu. Tapi jika ia cocok jadi donor ginjal ayahku, Tidak mungkin. Itu ginjal kakakku. buktinya mana? Tuan kedua Pratama, segera saya periksa. Baik. Aduh. Kenapa aku di sini? Ada orang? Ada orang? Ada orang? Aku bagaimana bisa di sini? Saya tidak tahu. Kemarin malam, bukankah Nona sudah tidur cepat? Apa yang kamu taruh di susu? Bukankah kemarin Nona bilang, bahkan ada racun pun Nona rela? Apa sebenarnya Anda tambahkan? Luar biasa melihat Nona Mahendra, tampak begitu panik. Tadi ada yang mengawasiku di dalam rumah ini. Sudah kukatakan, kamar Nona tempati angker. Bukan setan, melainkan orang. Di dunia ini sama sekali tidak ada setan. Begitu? Kalau benar tidak ada hantu, kenapa kau panik begini? Karena manusia lebih menakutkan. Arga Pratama, kenapa kau perlakukan aku begini? Hatiku saja sudah kusembahkan. Kenapa kau perlakukan aku begini? Nampaknya rumahku sudah tak cocok untukmu pulih. Nanti kusuruh orang mengantarmu pulang. Arga Pratama,
Aku tahu kau tak suka aku, tapi aku cinta padamu. Karena kamu, aku sampai mendonorkan ginjalku untuk Paman Pratama. Untuk seumur hidup ini, aku hanya bisa menikahimu. Kau juga hanya bisa menikahiku. Kalau begitu, kuharap cita-citamu tercapai. Citra Mahendra. Cita-citaku adalah kau segera temani kakakku. Nona Mahendra, Maya Permata muncul. Bu, makan ini. Jeruk ini manis sekali. Saudari ini siapa? Kau Maya Permata? Benar. Tapi aku tak kenal kau. Berapa anak perempuan ibu punya? Atau begini saja, berapa anak ibu bernama Maya Permata? Aku tak tahu. Bu, ada apa? Gadis ini diberi uang berapa olehmu untuk mengaku sebagai putrimu? Aku tak kenal dia. Aku tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa ya? Kalau aku tak bisa mendapat jawaban, biar polisi yang tanya. Nona. Jangan laporkan polisi. Aku akan bicara. Dasar idiot kau ini. Buat aku dikibuli orang. Dia bukan Maya Permata. Nona Mahendra, baru saja aku dapat kabar. Gadis itu, sebenarnya dia Marga Santoso. Santoso? Apa hubungannya dia dengan Bagas Santoso? Mereka saudara kandung. Apa hubungannya dia dengan Bagas Santoso? Mereka saudara kandung. Citra, kenapa teleponmu tak dijawab? Dirawat di rumah sakit pun tak beri kabar. Kalau tak ada donor cocok, aku pasti mati. Bagas, aku tak mau menyusahkanmu. Aku mau coba tes kecocokan. Siapa tahu aku cocok. Kalaupun cocok, apa kau mau menyumbangkan ginjalmu untukku? Sudah bayar ke Dokter Wijaya? Sudah. Aku tak ingin dia bertahan hidup setelah turun dari meja operasi. Rupanya, Bagas Santoso punya adik perempuan. Makanya pertama kali dia menemuiku, tatapannya padaku sungguh tak biasa. Arga Pratama ternyata sudah tahu identitas Laras Santoso. Selama ini dia melindunginya. Arga Pratama, aku mencintaimu setulus hati, tapi kau malah berpihak pada orang luar. Paman Pratama, sepertinya hubunganku dengan Arga lebih baik diakhiri saja. Dia tak menyukaiku. Tak perlu memaksakan diri. Halo, ayah. Ada urusan sedikit. Nanti aku telepon balik. Hanya satu pesanku, cepat pulang ke rumah sekarang. Baik, aku paham. Apa yang kau lakukan pada Citra? Maksa dia membatalkan pertunangan? Ayah, Bapak menyuruhku merawatnya baik-baik. Sudah kulayani sebaik mungkin. Apa yang tak memuaskan Nona Mahendra? Silakan langsung katakan. Kau sungguh merawatnya dengan baik? Ku dengar rumahmu ada hantu.
Seberapa seram? Bagaimana kalau malam ini aku pergi coba sendiri? Ayah, Bapak tak akan bisa merasakannya. Ada pepatah yang bersih hatinya, tak takut hantu. Itu jelas bukan hantu. Atau, hantu di rumahmu berani begitu? Pasti kau yang izinkan. Aku ingin tahu hantu macam apa yang ambil darahku. Arga Pratama, apa sebenarnya yang kau lakukan? Pernikahanmu dengan Citra Mahendra akan dilangsungkan seminggu lagi. Tuan Kedua Pratama, semua laporan tes ada di sini. Ayah, ini laporan tes genetik Bapak dan Citra Mahendra. Ini laporan tes genetik antara ayah dan Citra. Ayah, Jangan lagi. Kau perlihatkan ini padaku. Arga Pratama, kau hanya punya dua pilihan. Pertama, seminggu lagi kau nikahi Citra Mahendra. Kedua, mulai sekarang kau putus hubungan dengan keluarga Pratama. Kau bukan anakku lagi. Paman Pratama, buah dipaksa matang takkan manis? Kalau sudah begini, Arga Pratama tak mau nikahi aku. Baiklah, Citra, aku sudah kasih dia dua pilihan. Dia tahu harus pilih apa. Hal lain, tak usah kau urus. Paman Pratama, bapak saya antar naik. Jadi Citra dan ayah ternyata tak cocok? Berarti ginjal ayah, bukan ginjalnya. Tapi kau tahu kenapa ayah tak peduli dengan hasil ini? Siapa pendonornya? Ginjal di tubuhnya milik siapa? Tak penting. Yang penting, sekarang semua tahu. Citra Mahendra yang selamatkan ayah. Dan kau, demi tak mau nikahi dia, bikin masalah segini banyak? Kau pikir dunia peduli fakta ini? Mereka cuma peduli keluarga Pratama, pengkhianat atau bukan? Tentu, aku harap kau punya nyali, langsung pilih opsi kedua. Tapi aku tahu, kau tak akan lepas. Separuh harta keluarga demi dia. Tuan kedua sudah pulang. Ini gaun pengantin dari butik. Ini undangannya. Tolong periksa siapa tamu yang belum diundang. Tadi malam, darah Citra yang kau ambil, hasil tesnya pasti sudah keluar. Gaun pengantin sudah datang, hasilnya pasti buruk. Bukannya kau sudah bawa laporannya untuk diperlihatkan ke ayahmu? Kau tak bagi tahu dia, kalau ginjal di tubuhnya itu bukan milik Citra Mahendra, itu ginjal kakak saya. Ginjal kakak saya. Kalau teriak-teriak saja bisa selesaikan masalah, keledai pun bisa kuasai dunia. Pergilah ke kamarmu, tenangkan dirimu. Jadi ayahmu sama sekali tak pedulikan kebenaran? Baginya sekarang, yang penting orang lain tahu. Kau putra dari selir, menikahi pendonor ginjalnya. Dan kau memang berniat menikahi Citra untuk mengukuhkan separuh kekuasaanmu di grup Pratama. Benar kan? Kau terus menyebut-nyebut soal bukti. Sekarang buktinya ada. Apa kau beri keadilan untuk kakakku? Kalau kau masih ingin tinggal di sini, lepaskan. Telan kembali segala kata kasar yang ingin kau ucapkan. Arga Pratama. Rupanya sandaran orang berkuasa yang kukejar ini di keluarga Pratama hanya punya nilai untuk pernikahan politik. Kalau kau merasa sia-sia menggauliku, bisa kubayar. Berapa kau mau? Segini, cukup untuk membelimu.
Tuan kedua, gadis itu sudah pergi. Siapapun yang berani izinkan dia masuk lagi, langsung dipecat. Paham, Tuan kedua? Harus ada bunga. Di lokasi pernikahan, semua tempat harus berhiaskan bunga. Kalau ada satu saja yang layu, perusahaanmu jangan beroperasi lagi. Gaun pengantin yang dikirim kemarin sudah dicoba Arga? Tapi tidak apa, undangannya, sore ini, aku akan mengantarnya bersama dia. Sudah siap. Kenapa kau di sini? Laras, kalau kau bunuh Citra, apakah kakakmu akan hidup lagi? Jadi bagaimana? Kalau kakakmu melihat keadaanmu sekarang ini, Rupanya sandaran orang berkuasa yang kukejar ini. Aku melihat Citra, hidup bahagia dan sukses. Aku lebih sedih lagi. orang jahat akan dapat balasan. Kakakmu ingin kau hidup bahagia dan damai. Laras, pulang denganku. Tinggalkan tempat ini. Sudah aku bilang? Aku tak akan pergi denganmu. Baiklah. Aku tahu hal terpenting bagimu saat ini adalah balas dendam untuk kakakmu. Beberapa hari ini di kompleks Dedalu Hijau, di kamar kakakmu, aku temukan buku hariannya. Di dalamnya disebutkan hubungannya dengan Citra. Ada juga foto dan video. Dimas. Mana barangnya? Di mana kau simpan? Dimas? Jadi tak ada buku harian, foto, dan video. Kau bohongi aku? Laras, maaf. Walau tak mau bohongi kau, tak bisa kupandang kau lakukan hal bodoh. Kau ambil tasku. Kembalikan ponselku. Tiket pesawat malam besok sudah kusiapkan. Bertahanlah sehari dulu. Laras Santoso, ada makanan di meja. Takkan ikut kau pergi. Dimas Saputra. Buka pintu. Buka pintu. Laras Santoso, kau sudah istirahat? Jangan sentuh barang kakakku. Sudah bangun? Jangan sia-siakan tenaga. Bahkan kalau tak kutambat, kau pun tak bisa bergerak. Kau selalu berpikir untuk memberi aku obat. Hari ini, rasakanlah sendiri. Dimas Saputra. Berapa uang dari Citra Mahendra? Kau mengkhianatiku? Pria yang mereka mau cuma dua hal. Kekuasaan dan keuntungan. Bisa kau beri? Aku punya keduanya. Kalau dilihat, kau mirip dengan kakmu. Tapi wajahnya sudah lama kulupakan. Waktu itu pun tak ingat. Citra Mahendra. Sungguh ku sesal. Ada 100 cara untuk bunuh kau langsung. Dunia tak punya obat penyesalan. Jika ada, kakakmu pasti minum. Dia tulus padamu. Kau malah mau nyawanya?
Kau pacaran? Kalau begitu kakak iparku seperti apa? Sudah tak sabar ingin jumpa? Laras. Dia gadis tercantum di dunia. Juga lembut dan perhatian. Kak, sebelumnya kan bilang, akulah gadis, tercantum di dunia. Baiklah. Kalian berdua sama-sama nomor 1. Kamu di rumah sakit? Kamu sakit? Oh, tidak. Calon kakak iparmu. Dia kurang sehat. Tidak apa. Dia akan cepat sembuh. Kak, jaga dirimu juga ya. Kamu juga harus jaga diri baik-baik. Aku tunggu kamu pulang. Aku tak pernah lihat. Dia sebahagia itu. Sangat cinta pada seorang wanita. Dia bahkan demi kamu, dia rela korbankan segalanya. Dia tak tahu diri. Dia ingin mengais sandaran orang berkuasa seperti aku. Nasib sialnya sekarang. Siapa yang bisa disalahkan? Bilang aku memanfaatkannya? Dia sendiri tak serakah? Dia sederajat denganku? Apakah ada sehelai rambutnya yang layak untukku? Dia kira daya tariknya begitu besar, sampai aku, Citra Mahendra, bisa suka padanya. Ku beritahu, kematian kakakmu tak ada hubungannya denganku. Bukan aku yang mendorongnya. Dia sendiri yang lompat. Setelah operasi, ku beri dia uang banyak. Dia menolak. Kalian orang miskin begitu? Jual 10 ginjal pun tak setara harganya. Dia tak mau uang. Dia mau aku. Bukankah kamu yang cari dokter ilegal? Ingin langsung ambil nyawanya? Di meja operasi? Kalau hanya urusan uang, lebih mudah. Dia serakah. Jangan tunggu besok. Malam ini juga pergi. Uang sudah diterima? Sudah. Jangan sembunyi-sembunyi. Dia pasti menduga. Laras Santoso, jangan tatap aku begitu. Aku sudah cukup baik. Aku bisa saja menyuruhmu ikut kakakmu. Kakakku perlu teman. Pergi dari kota Sagara. Hilang selamanya. Pergi. Kita akan bertemu lagi? Apa maksudnya? Laras, jangan benci aku. Semua untuk kebaikanmu. Hantu! Ada apa? Jaga dia baik-baik. Kalau dia tak berteriak, aku akan berhenti. Arga, aku akhirnya menunggu hari ini. Mulai sekarang, kita suami istri sejati. Sehidup semati, takkan pernah berpisah. Hari ini aku undang seorang tamu istimewa untuk saksikan kebahagiaan kita. Siapa? Nah, di sana. Kenapa dia di sini? Halo, saya dari perusahaan asuransi Maka. Ada kebutuhan tentang asuransi? Kamu belum menyerah? Kamu pikir tuan kedua Pratama akan membantumu? Kamu masih punya nilai guna untuknya? Jangan-jangan kamu pikir dia jatuh cinta padamu?
Dimas Saputra. Aku tak menyangka kau mau jual aku demi uang. Ini aku bantu kau. Kita punya uang banyak sekarang. Balik ke kampung, mulai hidup baru. Bun ngungkit masa lalu lagi. Arga Pratama. Kau bawa Laras Santoso ke sini hari ini? Apa maksudmu? Kau mau secara terbuka membongkar aku? Kasih tahu ayahmu, ginjal yang diterimanya. Itu hasil tipuanku ambil dari kakaknya. Kira-kira, apakah ayahmu peduli dengan kebenaran ini? Bisa dilihat, memang mesra ya mempelai baru. Upacara belum selesai, sudah banyak percakapan intim. Baiklah, kita percepat prosesnya. Mari mulai proses lengkap. Silakan kedua mempelai saling berhadapan. Tatap mata pasanganmu. Citra Mahendra, apakah Anda rela menikahi Tuan Arga Pratama menjadi istri sahnya dalam sehat atau sakitnya? Kaya atau miskinnya? Saya rela. Bisa dilihat, Nona Mahendra sangat cinta pada Tuan Pratama. Tuan Arga Pratama, apakah Anda bersedia menerima cinta Nona Citra Mahendra dan menikahinya? Arga Pratama. Setiap kata berikutmu akan menentukan nasibmu. Kalau kau bikin ayahmu malu di depan umum begini, menurutmu, apakah dia masih akan beri separuh harta keluarga Pratama padamu? Demi seorang gadis tak berarti. Buat apa begitu? Bagaimana kalau nanti kau suka wanita lain, aku takkan halangi? Deal. Baru saja Nona Mahendra, dengan tegas bilang saya mau. Tuan Pratama, apa keraguanmu? Aku mau. Aku rela lepas 50% aset grup Pratama. Arga Pratama, kau ngomong apa? Arga Pratama, kau ngomong apa? Aku cuma khawatir efek setelah operasi. Aku paham rasa terima kasihmu. Tapi setelah kenal lama, kupikir sifat Nona Mahendra sungguh tak patut dipuji. Aku tak bisa hidup dengan orang sepertinya. Jadi, pernikahan hari ini berakhir di sini. Arga Pratama, kau gila. Ayah, jangan marah. Tenang dulu. Biar ku serahkan tamu dulu. Tunggu. Para tamu, jangan buru-buru. Bagianku selesai. Sekarang waktunya untuk... Apa-apaan ini? Dia siapa? Halo semua. Saya Laras Santoso. Bagas Santoso adalah kakakku. Semua tahu, Citra Mahendra donor ginjal buat Direktur Pratama, sampai Direktur Utama Pratama sangat berterima kasih dan merestui pernikahan ini. Tapi yang tak kalian tahu, jangan dengarkan dia. Dia cuma cari sandaran orang berkuasa. Ginjal yang didonorkan Citra Mahendra ke Direktur Pratama, itu milik kakak saya. Benar atau tidak? Omong kosong. Bicara sembarangan. Kecocokan Citra Mahendra dengan Direktur Pratama sama sekali tidak cocok. Bagaimana mungkin dia mendonorkan ginjal? Laporan ini adalah laporan tes genetik kakak saya. Cocok sempurna dengan Direktur Pratama. Beberapa tahun lalu, Citra Mahendra kena penyakit ginjal. Dia sudah angkat 1 ginjal. Demi masuk keluarga kaya, dia tipu kakak saya untuk tes kecocokan dengan Direktur Pratama. 1 ginjalnya dicuri. Dia juga menyuap dokter ilegal agar kakak saya di meja operasi tidak bangun lagi. Laras Santoso. Ini cuma pembelaan sepihak.
Bahkan kalau kamu umumkan semua ini, lalu bagaimana? Sudah lapor polisi? Apa yang kau katakan ke polisi? Bilang aku tipu ginjal kakakmu? Ada buktinya? Dokter ilegal itu sudah ditangkap tadi malam. Harusnya kau berterima kasih padanya. Baru saja mengaku atasimu. Itu yang beri kesempatan padamu untuk ikuti pernikahan ini. Oh bukan, setengah pernikahan ini. Laras Santoso. Kakakmu sudah meninggal. Tak ada saksi lagi. Saya temukan ponsel lama kakak. Di dalamnya ada rekaman, video call kau dengannya. Serta dokumen soal operasi. Bukti-bukti ini sudah cukup. Polisi sudah datang. Polisi sudah datang. Ini masalah besar. Ayah, Ayah. Ayah, baik-baik saja? panggil ambulans. Bawa ke rumah sakit. Direktur Pratama kena reaksi penolakan. Bagaimana mungkin? Operasinya kan sudah lama selesai. Dan dalam pemeriksaan terakhir, katanya pemulihannya baik. Reaksi penolakan sulit diprediksi. Beberapa pasien, setahun atau beberapa tahun, setelah operasi, masih bisa kena. Kondisi Direktur Utama Pratama sangat kritis. Kami panggil ahli, dia harus ke unit perawatan intensif. Ayah, Kau sudah bukan bagian keluarga Pratama. Masih panggil ayah? Ayah begini. Karena kau pergi sekarang juga jauh-jauh dari sini. kalau ayah baik, saya pergi. Menyesal kan? Tadi di panggung bicara gagah sekali. Relakan 50% harta keluarga Pratama untuk tahu kebenaran. 50% harta grup Pratama. Sekarang, meski bersujud, ayah tak akan maafkan kau. Datang untuk berterima kasih. Atau minta maaf. Kenapa saya harus minta maaf? Sudah kamu lihat kondisiku saat ini? Pilihanmu sendiri. Ya, benar juga. Direktur Pratama, Mengalami reaksi penolakan. Sangat parah. Entah bisakah dia bertahan hidup. Mau bilang, ayahku kena karma? saya harap beliau selamat. Ginjal kakakku. Jangan terbuang. Tuan kedua Pratama. Saya tetap minta maaf. Dulu salah pilih calon suami. Saya salah. Kamu tak salah. Mulai saat ini, saya bukan lagi sandaran. Tapi kaulah penolongku. Tak usah kata-kata manis. Kamu sudah bayar harganya. Tubuhmu, Sepertinya kamu ikut terseret. jangan berasumsi. Aku cuma benci Citra Mahendra. Ada rencana apa? Tunggu vonis Citra Mahendra. Lalu saya pergi dari sini. Baik. Tak kuantar. Semoga kita Tak bertemu lagi. baik. Tak bertemu lagi. Kak. Citra Mahendra sudah ditahan. Dia akan dihukum berat. Walau nyawanya tak cukup bayar, tapi
Beberapa hari lalu di pernikahan, tertangkap polisi. Citra Mahendra, calon menantu keluarga Pratama, dan Reza Wijaya, dokter ilegal. Mereka dituduh menyuap dokter ilegal untuk menipu dan mengambil ginjal orang lain. Bila terbukti, akan dijerat pidana mengorganisasi perdagangan organ manusia dan penganiayaan dengan sengaja. 12 jam sebelum berita ini, Citra Mahendra kambuh sakit ginjal hingga ditangguhkan penahanannya. Jangan khawatir, ginjalku ini masih baik-baik saja. Tapi selama aku sakit ini, tak mungkin aku masuk penjara. Coba lihat wanita itu. Dia pikir dia bisa balas dendam untuk kakaknya yang bodoh? Konyol banget. Bahas lain kali. Kau lihat apa? Kapan kau pingsan? Kau! Untung kau ditangguhkan penahanan. Kalau tidak, aku tak bisa jadikan kau pengantin kakakku. Kau mau apa? Tolong. Tolong. Tempat ini pernah ada yang mati. Tak ada yang akan datang. Lara Santoso terlambat kau berteriak. Lara Santoso, gila kau. Kau benar-benar gila. Kak. Malam ini adalah malam pengantinmu. Lara Santoso, gila kau. Kak. Kau berjanji menungguku pulang. Perkenalkan kakak iparku. Dia di hadapanku sekarang. Lihat, dia di sini. Dia cantik sekali. Gaun pengantin yang kau rancang khusus. Sangat cocok dengannya. Lara Santoso. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam kau. Kau akan segera menikahi kakakku. Lara Santoso. Bagaimana bisa dengan foto saja? Bagaimana melakukannya? Lepaskan aku. Percuma. Cepat tolong aku. Ada yang mau membunuhku? Arga Pratama. Arga. Tolong aku. Tolong. Suster sudah mulai mencarinya. Tidak. Jangan. Upacara selesai? Jangan. Dia sudah gila. 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 Kukira malam ini benar-benar akan kutangani. Mengirimnya menemani kakakku. Dia tak pantas. Setelah mengenalmu begitu lama, inilah kalimat yang paling benar darimu. Penangguhan penahanan tak berguna. Dia tak bisa selamanya pura-pura sakit. Sekalipun sakitnya parah, vonis akan tetap dijatuhkan. Mendengar penangguhan penahanannya. Kau langsung tahu aku akan mencarinya? Kau orang yang paling pantang menyerah. Yang pernah kutemui. Apakah ini pujian? Atau cercaan? Tuan kedua Rama. Ada pertanyaan untukmu. Apa?
Tuan kedua jangan khawatir. Direktur Pratama baik-baik saja. Tadi sistem pemantauan bermasalah. Arga, aku ingin bertemu Nona Laras. Sebenarnya, selama ini aku tahu kamu ada dan tahu ginjal di tubuhku. Bukan dari Citra Mahendra. Tapi aku tak mau selidiki kebenarannya. Bagiku, aku pihak yang diuntungkan. Ginjal di tubuhku ini memberiku kesempatan hidup kembali. Tapi aku tak pernah sungguh-sungguh berterima kasih pada orang yang memberi ginjal ini. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ginjal kakakku ini awalnya bukan untukmu. Aku tahu. Tapi kalau ditanya jelas, mungkin tragedi ini takkan terjadi. Direktur Pratama, Anda mengalami reaksi penolakan? Saat mau meninggal, kata-katanya jadi baik ya? Bisa dibilang begitu. Sayang sekali kakakmu. Kakakku orang yang baik hati. Dia akan melindungimu hidup dengan baik. Kak. Tuan kedua, ini surat wasiat pagi tadi. Direktur Pratama minta saya buatkan. Surat wasiat. Dalam surat wasiatnya, Direktur Pratama membagi harta keluarga Pratama. Masih sama seperti dulu. Anda dan Tuan Muda sebelum dapat separuh-separuh. Laras Santoso. Hai Tuan kedua. Selamat ya. Anda kembali jadi sandaran orang berkuasa? Kalau begitu, apa kamu mau memanfaatkannya? Nanti banyak yang mau mendekat ke sandaranmu. Aku tak mau ikut-ikutan. Laras. Apa aku orang paling bodoh yang pernah kau lihat? Demi seorang wanita, aku rela mengorbankan segalanya. Bahkan jika dia minta ginjalku, jantungku, semua organ vitalku, aku tak akan ragu menyerahkannya. Aku tak mau membebanimu lagi. Hadiah ulang tahun. Kak. Ini kalung Camellia itu. Mahal loh. Anak perempuan lain dapat pesta dewasa megah. Kamu cuma dapat kue ulang tahun. Kakak membuatmu menderita. Ah, mana mungkin. Aku punya kakak terhebat di seluruh dunia. Kak. Ada kabar baik. Citra Mahendra. Kan dulu pura-pura sakit biar bebas. Sekarang penyakit ginjalnya benar-benar kambuh. Entah dia bisa bertahan sampai akhir tahun ini. Coba pikir. Apa ini karena Tuhan tak tahan melihatnya? Selama ini, untuk balas dendam, kupikir semua yang kulakukan tak ada salahnya. Tapi, belakangan aku sering ingat, sudahlah, lupakan.
Siapa kau? Siapa kau? Tuan kedua Pratama. Saudari. Direktur Hadi menyuruhku menemani Anda. Tak kusangka saudari. Segala kini. Aku ini bukan cuma si licik manis, tapi juga serigala buas. Kalau begitu, Nona Serigala, jangan usir aku ya. Kalau tidak, aku tak bisa cari makan di kota Sagara. Kalau terus kerja begini, berapa lama kau butuh untuk lunasi utang ke Direktur Hadi? Entahlah. Tak terhitung jumlahnya. Jadi bolehkah aku menyandarkan diri padamu? Silakan.